Bapak Ibu terkait perbedaan data di aplikasi Omspan maupun di Kinsatker yang selama ini menjadi kendala di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Yang notabene SPAN itu diinput di Sakti langsung terintegrasi ke Omspan oleh teman-teman sekretariatan, sedangkan Kinsatker diinput oleh teman-teman kepanitraan. Nah, ini yang perlu adanya koordinasi ya antara kepanitraan dan sekretariatan dalam menginput dua aplikasi yang berbeda agar nantinya ke depan datanya itu bisa sama dan bisa kita pertanggungjawabkan kepada publik. Lanjut saja, kita buka sesi tanya jawab. Mungkin kita buka 3 pertanyaan dulu ya. Oke, dari mana Bapak Ibu? PTA Bengkulu. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Saya Panitera PTA Bengkulu. Pertama ingin menyampaikan yang disampaikan sejak awal tadi bahwa tentang layanan Posbakum per Agustus sudah ada yang 100%. Betul ya Pak ya? Nah, tadi bahasa Bapak yang gunakan, mohon maaf kalau saya tidak salah ingat, bahwa ketika layanan sudah realisasi sudah 100%, silahkan PA bisa saja melanjutkan pelayanan. Menurut saya ada kontradiktif di situ. Kenapa? Pagu Dipa itu diadakan untuk melayanan sepenuhnya untuk sepanjang tahun. Ketika Agustus sudah habis, pertanyaannya yang datang September sampai Desember masyarakat juga kan? Nah, mungkin perlu pemahaman persamaan persepsi lah, mohon maaf. Pertama persepsi kita bahwa bagaimana dikondisikan Dipa itu harus habis 12 bulan atau minimal 11 bulan sampai November. Kenapa? Dikhawatirkan Bapak Ibu ketika serapan bagus tadi kan Agustus sampai sudah 100%. Dikhawatirkan, apalagi ada pernyataan tadi yang menyatakan bisa saja koordinasi dengan penyedia untuk melanjutkan pelayanan. Di situ berbahaya menurut saya. Kenapa? Logikanya bagaimana orang melayani tanpa ada biaya? Mereka lembaga, tapi diminta mungkin dengan bahasa yang santun baik, tapi diminta untuk melayani. Menurut saya itu kontradiktif Mas. Nah maka mungkin kita sepakati kalau memang begitu, diupayakan untuk Posyankum harus sampai November. Jadi bukan target realisasi karena bermasalah dalam konteks layanan. Datang masyarakat di bulan September, Pak kenapa kami nggak dilayani? Alasan apa? Oh alasan Dipa habis. Mohon maaf Pak, bahaya. Itu mungkin saran yang pertama, masukan yang pertama. Yang kedua, bahwa tentang sidang terpadu tadi. Sidang terpadu, mohon maaf karena ada PA Muko-Muko di sana. Bahwa di sidang terpadu di SPAN tidak dilaporkan, di Kinsatker muncul. Saya ingin sampaikan kejadian yang sebenarnya adalah memang PA Muko-Muko tidak punya anggaran untuk sidang terpadu. Hanya saja mereka melakukan sidang terpadu dengan anggaran Pemda. Saya perintahkan ke teman-teman di Muko-Muko, laporkan itu kinerja. Kan bagus, Dipa nggak ada tapi ada kerja. Pertanyaannya ketika di sini malah jadi temuan. Mohon izin, mohon saran kalau bisa siapkan form di sana sehingga jelas tergambar bahwa kinerjanya ada tapi tidak dari Dipa. Mungkin saran membangun, saran izin saya bahwa di form itu disiapkan ada kolom mungkin yang dilaksanakan sidang terpadu tanpa Dipa Mahkamah Agung. Istilahnya kerjanya bagus, mohon maaf kerjanya bagus kok malah kena catatan. Itu izin. Bukan protes Mas. Aman Pak, aman. Mungkin biar gantian yang teman yang lain itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Pak, silakan Pak. Oh iya, dari tengah dulu ya Pak ya. Dari sayap kiri sudah ya. Kita pindah ke tengah. Ya. Oh iya. Itu Pak. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yasir Nasution, Panitra Pengadilan Tinggi Agama Jayapura. Paling ujung. Iya,
Yang pertama Pak, yang pertama saya ingin mengulang kembali, mau menyatakan begini, sebuah aplikasi disebut inovatif, yang sering sekali saya sampaikan itu, apabila memudahkan, apabila mengurangi jam kerja, apabila mengurangi tenaga kerja, apabila mengurangi biaya operasional, itulah baru disebut inovatif. Tapi kalau menambah kerjaan, menambah rumit, menambah tenaga, sedangkan kita jadi disampaikan oleh Pak Direktur kemarin sangat kurang sekali, membuat kerja itu sangat pusing di satker-satker itu dengan segala macam apa itu. Jadi makanya maksud saya itu sarannya itu kita buatlah yang kena ke 4 kriteria itu. Dalam bayangan saya bagaimana caranya jika dari SIPP itu menjadi sebuah turunan yang langsung tertarik begitu. Saya contohkan misalnya di Pengadilan Agama Medan dulu ada aplikasi kita bangun APLO, aplikasi pelaporan dan monitoring online. Jadi langsung tarik data dari situ. Berapa perkara yang daftar hari ini atau bulan ini langsung terdata di situ. Jadi tadi di situ jumlah orang yang dilayani tadi begitu kan. Kemudian berapa perkara yang mendapatkan layanan, jumlah perkara yang diputus. Lah di situ langsung tertarik dari SIPP tanpa harus kita input begitu. Itulah maksud saya tadi itu, memudahkan, mengurangi orang, mengurangi biaya, mengurangi jam kerja begitu. Kemudian satu lagi, ini masih saran-saran, mohon maaf ini Pak ya, mohon maaf minta izin saya. Kalau kita buat sebuah inovasi aplikasi, pertama kita sosialisasikan dulu. Setelah disosialisasikan, kita uji coba dulu. Setelah diuji coba, semuanya sudah paham, semuanya sudah jalan, tidak bermasalah lagi, publish, launching. Tanggal sekian, deadline, kita jalan. Maka mungkin tidak jadi problem-problem lagi buat teman-teman di tempat lain. Nah itu sekedar apa. Kemudian yang itu tadi saran, sekarang yang jadi mungkin boleh jadi masukan, boleh jadi pertanyaan. Tadi ada jumlah orang yang mengajukan layanan, jumlah orang yang mendapatkan layanan. Ini kan cerita hukum dan perkara. Yang ditanya itu kalau ceritanya apakah dalam perkara itu satuannya orang, satuannya kan perkara gitu. Kalau kenapa saya bilang begitu? Kalau satuannya adalah orang yang mengajukan layanan, satuannya adalah orang yang mendapatkan layanan, itu nanti data kita bisa berbeda. Kenapa saya katakan berbeda? Contoh, kalau tadi orientasinya orang yang mendapatkan, yang mengajukan layanan adalah orang yang mendaftar, oke, itu kita masih sama. Tapi ketika orientasinya orang yang mendapatkan layanan adalah perkara yang diputus, di situ kan orang. Dalam satu perkara bisa 100 orang pihaknya begitu. Yang mana yang mau dihitung? Nah, itu jadi orientasi kita itu akan bisa berbeda. Jadi lebih bagus jumlah perkara yang diputus, jumlah perkara yang didaftar, perkara yang masuk begitu. Nah, kalau kemudian ada orang mendaftar bulan ini, terus putus nanti di bulan Desember, di bulan Oktober dan November statusnya apa? Mendapatkan layanan apa tidak? Padahal dia kan dilayani waktu itu. Kalau orientasinya, cara menghitungnya itu adalah layanan. Ada banyak sekali sebenarnya yang tidak sinkron Pak. Saya contohkan satu lagi. Misalnya dalam penilaian LKJIP, saya contohkan ini ya. Ini sekedar menunjukkan saja bahwa cara memikirkannya salah gitu. Di sana ada persentasi jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding. Itu contohnya nih Pak ya. Persentasi jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding. Bagaimana rumusnya? Ini sampai ke apa juga dalam laporan ke Bawas kan? Nah, gitu. Bagaimana rumusnya? Rumusnya begini. Jumlah perkara yang tidak jumlah perkara putus yang tidak mengajukan upaya hukum banding dibagi jumlah perkara yang putus kali 100%. Salah total. Kenapa saya bilang saya total? Itu kan dikumpulkannya seluruh jumlah perkara yang diputus. Lah apa permohonan volunter upaya hukumnya banding? Kan tidak. Berarti kan harus dikecualikan yang begitu. Nah, jadi mestinya rumusnya itu adalah jumlah perkara gugatan atau kontradiktor yang tidak mengajukan upaya hukum banding dibanding per jumlah perkara gugatan
yang diputus kali 100% baru ketemu. Begitu lagi yang lain, ada banyak Pak yang mengajukan upaya hukum kasasi, lain lagi. Karena permohonan kan upaya hukumnya kasasi, bukan banding. Kenapa dia menjadi pembagi dalam hal yang itu? Jadi ada banyak problem sebenarnya dalam hal-hal laporan-laporan yang kita buat begitu. Nah itu. Kemudian saya tadi kurang paham Bu. Ada target, ada omspan, ada kinsatker. Nah gitu. Jadi di target misalnya 140 perkara targetnya. Lalu di omspan yang menjadi target apanya? Perkaranya, uangnya atau apanya gitu. Lalu di kinsatker apanya nih? Realisasinya atau apanya gitu. Jadi apa yang menjadi ukur? Bagaimana yang benar gitu. Jadi itu mohon juga untuk penjelasan. Kemudian ada satu problem kita di PTA. Kalau ada persoalan ekot, problem misalnya elitigasi, yang ditanya itu kita sebagai pembina. Karena tugas kita kan pembinaan, pengawasan gitu. Bagaimana kita bisa melakukan membina mereka? Kita kan tidak bisa buka gitu. Bagaimana? Lalu ada problem dalam kinsatker, di dalam mereka mengoperasikannya. Ditanya ke kita, bagaimana menyelesaikannya? Kita tidak bisa membukanya. Begitu juga di SIPP, kita tidak bisa buka SIPP tingkat pertama. Jadi ketika kita ditanya untuk membinanya, terpaksa kita cari akal. Kalau saya pinjam usernya di tingkat pertama untuk mengobok-obok itu dulu, baru bisa ngasih pembinaan. Jadi keinginan saya itu, misalnya kayak kinsatker, adalah misalnya tempat kita mengotak-atik yang tidak mengganggu data, tempat kita uji mempraktek-praktekkan itu. Begitu juga seperti ekot dan lain sebagainya gitu. Nah itu apanya. Baru satu lagi kemarin juga, sebenarnya ada banyak tapi tidak usah. Ada banyak sekali. Contoh ya Bapak Ibu sekalian. Misalnya dalam penilaian, hal-hal yang tidak sinkron menurut saya. Dalam hal penilaian triwulan, itu kan menjadi penilaian kinerja kita. Ada perkara TNI yang ditunda 6 bulan karena mengurus izin atasan. Lah kriterianya masuk kemana? Itu ada perkara yang rogatori sampai 6 bulan. Lah kriterianya masuk kemana? Lalu jatuhlah nilai dari satker itu karena tidak ada kriteria yang ada di situ. Dan ada banyak lagi yang lain. Lalu ada permasalahan di SIPP juga yang dari dulu sampai sekarang belum juga diakomodir gitu. Misalnya dalam kalau di tingkat pertama putusan itu ditolak, lalu di tingkat banding dikabulkan, misalnya ini cerai talak ini, atau enggak usah cerai talak, cerai gugat pun boleh. Ketika kita mau menerbitkan akte cerai di SIPP itu enggak bisa, karena yang dia baca adalah yang ditolak tingkat pertama tadi itu. Kalau dalam masalah cerai talak, misalnya ikrar yang pertama tidak jadi, tidak datang, lalu katakan 2 bulan kemudian dia datang melapor lagi untuk dibuka sidang ikrar lagi, lalu dibuatlah PHS, masukkan ke SIPP, tidak bisa, hanya 1 kali membuatkan PHS yang kayak begitu. Jadi ada banyak sekali masihan yang belum diakomodir di situ. Yang terakhir, masalah gugatan mandiri. Gugatan mandiri itu kan sebenarnya sebuah aplikasi yang kita siapkan untuk orang di luar sana yang bisa bekerja dari rumahnya atau dari mana saja, memformulasi sebuah gugatan. Nah, apabila dia datang ke pengadilan agama, sudah siap. Orientasinya sekarang adalah sebuah aplikasi yang kita menilai kinerja kita gitu. Loh kok kinerja kita? Itu kan masyarakat di luar orientasinya gitu kan. Masyarakat yang bebas. Loh kok kita yang dinilai gitu. Baru Posbakum dipaksa untuk menggunakan itu. Saya pernah di KPTA, tapi itu tidak saya sebutkan KPTA mana. Saya dipanggil gara-gara masalah kayak itu. Saya buatkan logikanya. Pak, kalau Posbakum kalau kita bilang
di dalam sebuah pengadilan agama ada 1.000 pengguna gugatan mandiri, artinya posbakum tidak kerja. Kalau posbakum tidak kerja, orientasinya negara membuang uang untuk membayar posbakum. Jadi kayaknya nggak cocok ini dinilai kinerja kita. Kalau misalnya itu adalah masalah sosialisasinya kita begitu dianggap kita sukses, boleh. Tapi kalau menggunakannya sebagai ukuran kinerja, itu agak aneh. Nah gitu, itu sekedar apa saja Pak ya. Barangkali demikian. Mohon maaf saya karena saya orang Medan bahasanya agak. Nah itu Papua yang ditugas di ujung Indonesia. Medan Pak, Medan Merdeka Urtala. Nah barangkali demikian. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf itu hanyalah bahasa tubuh dan bahasa apa saja. Tapi di dalam hati saya tidak. Saya ini sangat senang dengan seluruh inovasi-inovasi yang kita buat ini untuk kemajuan peradilan agama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Kita satu pertanyaan lagi ya. Tadi dulu Pak, izin Pak. Ya, Pak Masum. Ya, Jawa Tengah nih ya. Ya, terima kasih tim pemateri, Pak Kabak Anggaran ya, Badilak. Kalau kawan-kawan yang lain tadi sisi yang dinilai adalah aplikasi dan data ya. Bagaimana menampilkan data dan sinkronisasi. Saya ikut dari Pak Kabak tadi, Kabak Anggaran ini. Poinnya adalah perencanaan DIPA 04. Ya kan? DIPA 04 itu 4 poin Bapak sebut tadi. 1, posbakum, sidang di luar gedung, isbat nikah, prodeo. Pertanyaannya, apakah semua panitera ini paham itu? Mohon maaf ya, bukan kita itu. Apakah kita semua ini paham ini nih? Paham kalau di sisi kepanitraan oke. Di sisi anggaran? Di sisi akun? ini. Kedua, apakah sekretaris paham 4 poin ini? Dari sisi anggaran iya, akun iya. Dari sisi data, sinkronisasi data, paham tidak? Kalau ada yang paham dua-duanya angkat tangan. Saya akan acungkan jempol, hebat. Berarti Anda bisa ganti beliau-beliau di depan ini. Mungkin ini poin hal yang Badilak harus ambil. Maksud saya solusi nih ya. Ini poin yang Badilak harus tangkap. Pak Rusli sudah memulai tadi. Sebenarnya dia sudah semangat sekali itu ingin berikan masukan ya, Jakarta. Poin ini diambil dulu oleh Badilak, oleh tim work Badilak, sehingga kepemahaman dua pejabat inti peradilan ini tuntas. Sehingga bisa mengarahkan, bisa memonep ya, bisa mengoreksi sendiri, kan itu yang diharapkan Badilak kan, bisa menyajikan data yang Badilak harapkan gitu. Jadi untuk itu saya mengatakan ini karena pengalaman sebagai panitera dan sekretaris. Karena sekarang ada yang panitera tidak dari panitera sekretaris. Di 2016 beda itu ya. Jadi ilmu itu beda. Iya kan Bapak Ibu ya? Kalau yang panitera sekretaris langsung nangkap itu ya. Mohon maaf ini saya katakan itu. Dan ke depan kalau panitera saja ini harus Badilak bisa tangkap juga. Jenjang panitera saja karirnya nggak sulit. Istilah saja nanti sulit kita memahami itu. Ini ada istilah apa tadi itu? Om Sepan, Tante Sepankah, ya kan? Gimana bisa menangkap itu? Sepan tante lah. Jadi kalau menurut saya ini dulu ya, dan ini Badilak kuncinya ya. Badilak kuncinya kita duduk bersama seperti ini sudah poin. Ya, tapi data yang Bapak Ibu sampaikan itu udah melejit jauh. Ya, karena apa? Ada kebutuhan mendasar organisasi, langsung bisa dilingkan antara panitera dan sekretaris.
lucunya tadi saya catat di sini, ada PA yang nggak punya pagu, tapi ada realisasinya. Ada yang punya pagu, nggak ada realisasinya. Itu yang saya ambil poin ini sehingga saya mundur menyampaikan argumentasi kayak tadi itu. Paham nggak? Berarti kan tidak paham. Apa yang dilaporkan, apa yang dievaluasi, apa yang harus dimasukkan di aplikasi, nggak paham. Aplikasi ini kan sarana yang Badilak buat untuk memudahkan semua pihak, gitu ya. Kalau beliau tadi menyarankan itu, saya sudah dengar itu saran yang tadi itu, ya beliau yang Jayapura ya. Wah, itu nanti lagi, lain lagi. Tapi konteksnya adalah ini, saya pikir begitu ya. Jadi saran saya Badilak, dudukkanlah kami bersama dulu, sehingga akrab tugas dan fungsi kami, sehingga aplikasi ini sudah bagus, sudah bisa, saya katakan tadi sudah melejit jauh ya, bahwa Badilak itu sudah bisa menunjukkan dan bisa dengan instansi lain itu luar biasa. Coba kita di internal ini kita coba perkuat dulu, dan saya yakin kalau ini sudah, artinya kita diundang lagi lah, ada sesi-sesi begini begitu ya. Nah, sehingga kita memahami anggaran, terus si sekretaris, kawan-kawan sekretaris ini memahami cara mengolah data di kepaniteraan, terjadi sharing, bagaimana ini memasukkannya di aplikasi, bagaimana data yang begini, kayak tadi beliau bilang ya, walaupun gak ada duit, tapi ada perkara yang prodeo, apa ditolak? Apakah tidak boleh masukkan realisasi atau bikin menu atau apa namanya? Rumah sendirilah begitu. Sehingga ini bisa dijual bahwa kami tanpa duit bisa berkinerja. Begitu. Jadi ya kesimpulannya begitu. Jadi kita perlu duduk bersama dulu, clearkan ini, karena saya ingat perencanaan 04 ini saja saya juga nggak ngerti nih. Saya ingat Pak Sekretaris menyampaikan di Mataram, nanti kita akan berikan kepada, karena dulu kesalahan kita kan membagi tidak sesuai, termasuk Jawa Tengah, membagi tidak sesuai dengan beban yang dia kerjakan, akhirnya tersisa anggaran itu. Tidak bisa memantau di bulan November atau bulan pertengahan tahun Juni lah, nggak bisa memantau mengevaluasi anggaran yang tidak akan terserap. Sama dengan di Bali nih. Mana orang Bali di Badung itu mau dikatakan miskin, iya kan? Nggak mau, tapi kasih terus duitnya. Ini saya dari Bali kemarin soalnya kan, itu susah itu. Nah itu kenyataan kekurangan cara cara perencanaan kita tahun lalu. Akhirnya Pak Sekretaris kemarin di Mataram kita kasihkan PTA deh. Nah apakah ini udah clear nih di PTA? Tahukah panitera, pernahkah duduk bersama dengan sekretaris membicarakan berapa masing-masing PA itu kebutuhannya untuk prodeo, posbakum, dan saya yakin belum nih. Tolong poin ini dulu ya. Aplikasi sudah bagus ya. Kalau ini clear, itu orang PA gampang itu kerja itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Satu lagi Pak ya dari Gorontalo ya. Iya Pak. Siap. Alhamdulillah akhirnya dapat juga ya. Dan ini perwakilan dari WITA Pak, ini WITA kan tadi WIB, WIT ya, Timur Tengah ya. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja Pak. Di fokus pembicaraan tadi dijelaskan para narasumber itu terkait komparasi antara data Omspan dan Kinsatker. Omspan itu kalau saya tidak salah, Omspan adalah online monitoring sistem perbendaharaan anggaran negara. Kira-kira begitu kepanjangannya. Kalau saya tidak salah. Tapi saya yakin tidak salah. Oke baik. Ada beberapa poin program yang dibicarakan tadi. Ada Prodeo. Prodeo itu sebenarnya versi HIRBG. Tetapi dalam konteks Perma 1 2014 itu adalah layanan pembebasan biaya perkara. Hukum acaranya beda, tetapi substansi yang diperoleh oleh pihak penggugat itu sama. Artinya dia terbebas dari biaya perkara. Yang kedua adalah layanan sidang keliling dan
sidang terpadu. Dan terakhir adalah pos bakum, atau ada juga menyebut pos yangkun, pos layanan hukum dan pos bantuan hukum. Baik, saya mulai dari Prodeo. LPBP itu bertransformasi tata kelolanya dari perspektif Perma 1 2014 menjadi SK Dirjen Badilak 065 tahun 2022 tanggal 31 Januari 2022. Itu tata kelolanya sangat beda. Di SK Dirjen itu untuk Prodeo komponen biayanya ada 3. Ini satu adalah ATK. ATK perkara biasa juga disebut dengan biaya proses. Kemudian materai. Dan yang terakhir adalah panggilan dan pemberitahuan. Dulu perspektif 1 2014 itu dikelola di jurnal keuangan perkara. Itu dalam perspektif Perma 1 2014. Tapi perspektif SK Dirjen itu keseluruhan itu dikelola oleh bahagian kesekretariatan. Nah, jadi untuk ATK perkara ya cukup panitera membuat ada namanya RPD, rencana pendidikan daerah itu selama 1 semester. Berapa kebutuhan? Baru pengadaannya itu nanti apakah berbentuk LS atau UP penyedia. Lalu KPA, kuasa pengguna anggaran memerintahkan PPK untuk membayar. Barang yang ada itu lalu dimasukkan dalam aplikasi persediaan. Itu tata kelolanya. Saya kira untuk Prodeo ini tadi ada stressing untuk pelaporannya. Itu mengacu kepada nanti perkara putus. Dalam tataran teori itu mudah, Pak. Tetapi dalam tataran praktis kita di perkaraan itu agak susah itu. Misalnya perkara itu tidak putus bulan itu, berjalan misalnya sampai di bulan berikutnya. Harusnya itu sesuai asas perkara itu, asasnya kan begini, tidak ada perkara tanpa biaya perkara. Jadi biaya dulu. Jadi pelaporannya di situ kita mengacu pada perkara yang didaftar untuk mengacu ke target perkaranya itu. Sehingga apa proses penyelenggaraannya itu agak linear nanti antara uang yang terserap di DIPA dengan jumlah perkara yang ada. Jadi jangan dibalik seolah-olah perkara itu mengikuti perspektif tata kelola keuangan Menteri Keuangan. Harusnya perspektif keperkaraan yang dipakai di situ. Karena domainnya adalah domain DIPA 04. Itu satu. Untuk sidang keliling, saya tertarik dengan jangan target perkara. Itu mengunci kita di daerah itu. Khususnya kami pengalaman di tingkat pertama. Saya di Bone ini untuk layanan isbat nikah itu kita biasa sampai 5.000-an dulu. Harus itu kalau sidang keliling terpadu ya, saya terpadu dulu. Sidang terpadu itu harusnya targetnya jangan jumlah perkara, tapi jumlah kegiatan. Berapa kegiatan? Misalnya 3 kegiatan. Kegiatan ini fleksibel, jumlah perkara boleh jadi satu kali kegiatan 200 perkara untuk satu kecamatan. Karena saya bagi 2. Karena diterima perkara pada itu 400 perkara. Jadi saya 2 kali kegiatan. Karena jadi kalau target kegiatan itu kita punya fleksibilitas di daerah untuk mengelola itu. Kalau perkara Pak, kita dicekoki itu, harus begitu. Apalagi tadi ada standar, tidak boleh melampaui 20% daripada target yang ada. Misalnya maksimal 120. Ketika lebih dari itu harus revisi. Ya mungkin revisi POK ya, internal aja. Tidak melalui Dirjen Anggaran seperti itu. Ini sekadar masukan aja, artinya apa yang kita rasakan di daerah selama ini. Yang kedua begini. Yang ketiga ya, di tahun awal saya tidak bisa membayangkan tata kelolanya ketika tidak duduk bersama di bulan Januari itu panitera, sekretaris, ketua dan wakil. Wajib di situ Pak. Kan di situ persoalan tafsir pengelolaan.
Di bagian kesekretariatan itu tafsirnya pasti bertafsir aturan Menkeu dia pakai. Kita di keperkaraan, tafsir kita itu proses keperkaraan. Jadi memang kita alam kita berbeda. Ya, alamnya beda. Ada alam keuangan, alam keperkaraan. Susah ketemu kalau tidak duduk bersama. Kalau tidak duduk bersama, pasti terjadi disharmonisasi tata kelola. Masing-masing itu berpegang teguh pada perspektifnya masing-masing. Apa itu salah? Tidak salah. Dua-duanya benar dalam sudut pandang yang berbeda. Itu perlu camkan itu. Dua-duanya benar dalam sudut pandang yang berbeda. Solusinya begini, khusus sedang keliling, saya kasih begini. Kenapa terjadi perbedaan data antara Om Tante Span dengan Om Kinsatker? Bisa beda dari alur bahasa saya tadi kan. Contoh begini, sidang keliling dilaksanakan di tanggal 25 bulan berjalan. Oke ya, 25 bulan berjalan. Dalam perspektif perkara, ini kan bisa ada acuannya di EPOK itu, bahwa sekian-sekian sekali kegiatan. Di orang perkara bisa saja pada bulan itu dilaporkan, truk masuk ke Satker atau masuk di Komdanas. Sementara di kesehatan mengelola anggaran itu, belum bisa dia pertanggungjawabkan. Sehingga terjadi selisih data yang masuk di Om Span dengan Kinsatker, pastinya tidak sama Pak. Yang perlu sekali disepakati adalah, ini perlu pointernya di sini, bahwa kegiatan terpadu atau kegiatan sidang di luar sidang keliling itu ketika dilakukan pelaporan di keperkaraan harus ada koordinasi kepada kesekretariatan. Kalau memang susah dipertanggungjawabkan pada bulan kegiatan, berarti di keperkaraan harus menyesuaikan diri. Yang dilaporkan hanya realisasi kinerjanya saja, jangan realisasi anggarannya. Sehingga nanti terjadi harmonisasi data yang masuk di SPAN dengan Kinsatker, khususnya penyerapan realisasi anggaran. Ini salah satu solusi kalau diterima. Nah itu. Yang selanjutnya mungkin banyaknya. Ini yang terakhir sekali. Yang terakhir sekali begini. Ini tadi sidang keliling kan ada tadi narasi ya, narasi yang yang dilayani, khususnya di portal sidang keliling, yang dilayani bulan ini, yang dilayani sampai dengan bulan ini. Lalu kemudian narasi yang terakhir, yang dilayani, yang mendapat pelayanan, ya kan bulan ini, yang mendapatkan pelayanan sampai bulan ini. Saya sebagai orang perkara itu bingung memahami Pak. Bingung. Ya kan kalau kita ini orang perkara dalam konteks pelayanan, mulai dari pendaftaran itu sudah masuk dalam konteks pelayanan. Pelayanan pendaftaran perkara, pelayanan persidangan, pelayanan penyerahan produk, semua itu pelayanan. Cuma supaya narasi ini tidak embagu tafsirnya, cukup ada namanya habitnya orang perkara itu, cukup dia narasinya begini, perkara yang didaftar dan perkara yang diputus. Itu mudah, anggota di bawah itu, staf pengelola yang mudah itu menerjemahkan narasi itu. Kalau yang tadi itu tidak, saya tidak mengatakan salah, tidak. Cuma kita mau cari mana yang mudah kita laksanakan. Kalau ada yang mudah, kenapa mau cari yang susah misalnya? Sebenarnya masih banyak saya bertanyakan, tapi saya ini mengerti diri juga karena terbatas. Mungkin teman-teman juga banyak yang akan memberikan masukan. Saya akan demikian, terima kasih. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Kita jawab dulu ya Pak ya. Jawab dulu ya, nanti kita buka lagi ya Pak ya untuk mungkin dari perwakilan kepanitraan ya, nanti kita buka dari sesi perwakilan kesetariatan ya. Kepada para narasumber atau kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin Bapak-bapak panitera, Bapak Ibu panitera dan Bapak Ibu Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding. Saya akan coba jawab yang terkait dengan perencanaan dan keuangan. Yang pertama terkait dengan Posbakum yang sudah habis anggarannya, sudah serapannya 100% sebelum 1 tahun. Tadi saya mengatakan begini sebenarnya. Ada beberapa pengadilan ketika dia kontrak di awal,
itu dengan anggaran yang ada itu dicukupkan sampai dengan 1 tahun, gitu kan. Sebenarnya mekanismenya adalah harusnya anggaran itu dibagi 12 termasuk targetnya gitu. Ya seperti itu ya. Nah ketika tadi yang ada 100% itu harusnya juga ada sedikit masalah ketika kok bisa orang yang kan harusnya dibayar, kalau pengadaan itu bekerja dulu baru dibayar. Nah kalau 100% itu mungkin kalau menurut saya, jadi dia secara target itu sudah terpenuhi, maka dia bayar selesai di Agustus, walaupun mungkin secara kontrak itu sampai dengan 12 bulan. Itu pertanyaan saya, walaupun sebenarnya nggak pas, harusnya di kontrak itu disebut dibagi 12 bulan, jadi sampai dengan akhir baik anggaran maupun target kinerja itu ikut gitu. Itu yang paling aman. Selanjutnya terkait dengan layanan dan perkara. Jadi layanan itu adanya di Posbakum, Pak. Bukan yang prodeo, pembebasan biaya perkara, sidang di luar gedung, sidang terpadu, itu satuannya perkara. Pada tahun 2020 ada istilah namanya RSPP, Redesign Sistem Perencanaan Penganggaran. Jadi di situ ada mekanisme namanya penggunaan satu program, penggunaan satu klasifikasi rincian output untuk mengetahui bahwa misalkan begini, program penegakan dan layanan hukum itu ada digunakan di beberapa kementerian. Jadi nanti akan berimbas pada apakah janji presiden, prioritas nasional itu nanti terakumulasi ini dari kementerian mana saja nih, gitu kan. Nah, ketika ada istilah KRO atau klasifikasi rincian output itu, maka kita dikunci ini, Pak. Satuannya itu dikunci. Jadi setelah program ada KRO, klasifikasi rincian output, itu dikunci satuannya. Dulu Posbakum itu kan jam layanan. Nah, untuk bantuan hukum perseorangan itu menjadi KRO-nya Posbakum, itu menjadi orang yang dilayani. Jadi untuk Posbakum, kenapa tadi muncul dilayani? Karena tidak seluruh orang yang datang ke Posbakum itu berujung menjadi perkara. Ada yang cuma sekedar datang, diskusi, nggak jadi ini dia, nggak jadi daftar. Kan itu kan tetap harus dihitung gitu. Karena ada mekanisme di situ, advice hukum, konsultasi gitu kan. Makanya yang digunakan adalah orang yang dilayani. Adapun untuk pembebasan biaya perkara, sidang di luar gedung, lanjut sidang terpadu, maka tetap satuannya perkara. Perkara apa? Perkara yang diselesaikan. Nah, itu yang pertama. Selanjutnya terkait dengan apa tadi? Oke, terkait dengan poin koordinasi antara panitra dan sekretaris. Ini sangat penting, Pak. Makanya memang dijadwalkan, wajib ketemu. Bahkan saya sudah hasil diskusi kemarin dengan teman-teman bagian perencanaan keuangan, kita ubah polanya. Karena kalau kita nunggu pagu indikatif, selesai, Pak. Nggak bisa kita ubah-ubah. Jadi Bapak Panitra dan Sekretaris nanti di situ berkoordinasi ketika penyusunan usulan anggaran. Jadi Bapak Ibu lihat nih, realisasi 3 tahun terakhir, kemampuan Satker dalam melakukan realisasi baik dari sisi kinerja maupun anggaran, itu nanti dimasukkan usulan. Karena mindsetnya begini teman-teman Satker itu, gimana caranya tahun depan anggarannya lebih gede daripada tahun ini. Dinaik-naikin lah dia targetnya. Karena perhitungan pembebasan biaya perkara, sidang di luar gedung, pengadilan itu kan ngelihat ke perkara. Ketika target naik, duitnya otomatis naik. Padahal dia tidak melihat nih kemampuan Satkernya. Yang penting yang dapat anggaran naik lah. Mungkin penilaian pimpinan kalau anggaran naik, wah bagus, berhasil. Nah mindset itu berubah sejak pola perencanaan berubah, maka tidak lagi money follow function, tapi money follow program. Yuk punya program apa, yuk kita biayain gitu. Tapi tetap dengan sesuai kaidah perencanaan dan penganggaran gitu. Selanjutnya terkait dengan apa tadi? Oh ya, terkait dengan kinerja. Jadi tadi teman-teman mungkin akan disampaikan juga oleh teman-teman Stadok terkait aplikasi bahwa memang kenyataannya bahwa di lapangan banyak sekali kegiatan-kegiatan itu yang tidak disupport oleh DIPA. Kayak misalkan contoh gini lah, pembebasan biaya perkara itu ada yang
DIPA, namanya pembebasan biaya perkara, dan non-DIPA prodeo murni kita nyebutnya lah. Itu tadi sudah disampaikan. Nah itu ada field memang, pelaporan. Dan ini sebenarnya menjadi salah satu data yang kita jual Pak ketika Bappenas. Contoh misalkan gini, tahun 2022 itu ada sekitar 5.000 perkara prodeo murni. Secara hitungan begini, kalau ada 5.000 perkara prodeo murni, berarti kan ada 5.000 materai yang keluar. Ada 5.000 perkara yang membutuhkan biaya proses. Anggaplah kalau seandainya materai itu 10.000, biaya prosesnya 75.000, 85.000 kali 5.000, luar biasa kan? Sekian ratus juta. Nah ini duit dari mana nih? Itu yang kami jual juga ke Bappenas. Bahwa sebenarnya idealnya bahwa seluruh pembebasan biaya perkara itu dibiayai oleh negara, ada peran negara di situ. Selanjutnya terkait dengan kenapa sidang keliling tidak menggunakan kegiatan. Nah itu tadi menarik juga. Sebenarnya ini sudah kita usulkan Pak. Memang paling gampang, realistis itu kegiatan kalau sidang di luar gedung pengadilan. Tapi kembali lagi ketika ada sistem RSPP tadi, bahwa untuk pembebasan biaya perkara, sidang di luar gedung pengadilan dan sidang terpadu itu menggunakan KRO perkara perseorangan. Jadi dikunci lagi satuannya itu perkara. Tapi kita membuat fleksibel gini ketika di Juknis nggak apa-apa. Satuannya perkara, tapi di detailnya itu hitungannya kegiatan. Di detailnya kita hitung kegiatan. Jadi tetap teman-teman itu menjalankan di lapangan itu apa sesuai dengan real, dengan kegiatan. Nah, ketika Bapak Ibu menjalankan sidang di luar gedung itu, pastikan ada output perkara nih. Dan itu dilaporkan. Nah, itulah yang akan digunakan untuk mengisi rincian output atau output kinerjanya gitu. Nah, mungkin ini yang betul Bapak Ibu harus dikomunikasikan nih antara sekretaris dan panitera gitu. Karena memang terkait tadi Omspan kok ada juga pertanyaan, kok ada target Omspan, ada target Kinsatker. Idealnya Omspan itu diambil dari DIPA secara otomatis Pak. Jadi dipastikan bahwa target maupun anggaran yang ada di Omspan adalah yang tertuang dalam DIPA. Realisasinya pun base-nya berdasarkan SP2D. Saya yakin SP2D paham lah Bapak Ibu. Jadi berdasarkan base-nya berdasarkan SP2D. Jadi otomatis ketika sudah ada pencairan anggaran melalui KPPN dan keluar SP2D untuk pencairannya, maka otomatis akan muncul realisasinya di Omspan. Kami lebih konsen untuk realisasi anggaran menggunakan Omspan karena tingkat validitasnya tinggi, karena by sistem Kementerian Keuangan. Adapun realisasi kinerjanya memang saat ini itu masih dilakukan secara manual. Itu yang pertama, dilakukan secara manual. Dan biasanya teman-teman itu untuk target itu langsung dibuat rata-rata. Di awal tahun langsung dibagi setiap bulan. Nah yang jadi masalah ketika dalam satu bulan itu targetnya sudah misalkan ditetapkan 25 perkara misalkan. Ketika ada perkara lebih, maka teman-teman kesekretariatan, mohon maaf, itu kadang malah menyesuaikan, tidak real. Menyesuaikan ke targetnya supaya IKPA-nya nggak turun, gitu kan? Dan tidak terjadi anomali dalam laporan keuangan. Padahal Kementerian Keuangan sudah mengcover ini di aplikasi Omspan. Makanya dalam waktu dekat lah, paling lambat awal tahun kita kumpulin tuh operator-operator pengisian capaian output minimal PPK lah. Ini harusnya capaian output itu domainnya PPK. Jadi ada menu pilih yang disarankan oleh Dirjen Perbendaharaan karena memang perkara itu kan fluktuatif, tidak bisa dipastikan sebenarnya perkara itu. Maka tidak menggunakan pilihan maximize stabilis gitu. Tapi minimize time efficiency atau minimize stabilize gitu. Jadi jangan ambil pilihan yang maksimum gitu. Jadi ada menu pilihnya. Jadi ketika misalkan targetnya 25 baru tercapai realisasinya 20, itu tidak akan mengganggu IKPA. IKPA-nya bakalan bagus dan juga nanti terbaca secara laporan di Kementerian Keuangan, itu akan bagus. Begitu juga sebaliknya ketika targetnya 25 diisi 30.
ketika menggunakan pilihan polarisasi target itu seperti tadi yang saya sampaikan, maka itu tidak akan berpengaruh ke IKPA. Ya mungkin kami juga mohon maaf, jadi informasi ini agak terlambat mungkinnya kita sampaikan, tapi insya Allah ke depan penanggung jawab dari masing-masing pengisian capaian output ini akan coba kami kumpulkan dan kami dalami lagi, termasuk permasalahan real yang ada di lapangan itu apa gitu. Mungkin di tataran teknis. Kalau mungkin Bapak Ibu kan lebih di tataran kebijakan ya, karena panitera sekretaris, mungkin nanti kami juga akan ketemu di tataran teknis. Dan kami mohon izin juga untuk penyusunan 2025, kami tim akan ketemu Bapak Ibu di Satker Bapak Ibu untuk membahas tentang usulan baseline. Nanti di pagu indikatif Bapak Ibu yang gantian kami undang, kita finalisasi terkait dengan target dan anggaran masing-masing Satker. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan ke teman-teman statistik dokumentasi. Baik, terima kasih Mas Yakub. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membantu menjawab bersama Mas Kamarudin dari sisi aplikasi. Beberapa pertanyaan, misalnya dari bareng-bareng aja ya. Misalnya tadi yang dari Bengkulu, Pak Panitera. Jadi kan sebelum kita tahu adanya data Perumnas ini ya, itu tuh kita itu kemarin itu setelah 1 tahun bukan uji coba ya, kan itu sebenarnya data ini tuh data LIPA 14, 15, 16, 23 itu sudah ada. Nah ternyata data ini dipakai untuk Perumnas, kemudian terjadilah data seperti itu gitu kan. Terus begitu kita tahu ternyata di lapangan banyak perkaranya itu lebih banyak dibanding data yang di DIPA. Terus akhirnya kita sudah diskusi di tim Stadok, kita sudah akan membuat kolom itu yaitu kolom yang perkara yang ada DIPA-nya dan perkara yang tidak ada DIPA-nya. Jadi itu merupakan kinerja teman-teman di Satker juga. Kita kemarin sudah diskusi, tapi sekarang karena programmernya cuma 1, luar biasa Pak, kewalahan gitu kan. Kita sudah mengakomodir itu Bapak. Jadi misalnya kayak tadi PA Muko-Muko sampai 2.700% kinerjanya gitu. Ya kita tahu itu data yang kita sajikan tadi, kita nggak menyalahkan, kita cuma konfirmasi ini data apa gitu kan. Karena kemarin juga saya ke Satker gitu, salah satu Satker, ternyata di kepanitraan itu jalan terus, perkaranya itu jalan terus, kemudian kegiatannya juga jalan terus. Tapi dari sisi kesekretariatan itu mempunyai trik-trik mereka itu biar penilaian IKPA-nya itu nggak turun, menjaga penilaian IKPA-nya. Jadi mereka tuh sudah membagi dari Januari sampai Desember, tapi akhirnya mereka nggak ngikutin penilaiannya, realisasi kinerjanya di bagian keperkaraan gitu Bapak. Jadi memang kondisinya memang semuanya seperti itu. Jadi kita itu memang menerima perkara banyak dan mempunyai kegiatan sidang keliling, prodeo, itu sidang terpadu juga banyak. Jadi kita nggak mungkin stop gitu. Jadi kita sudah mengakomodir hal itu. Kemudian untuk selanjutnya masalah pagu target perkara itu tadi gini. Jadi ada di laporan Kinsatker itu ada namanya pagu awal. Di Kinsatker pagu awal juga ada, di Omspan juga ada. Pagu awal itu nanti di realisasinya merupakan realisasi anggaran Bapak. Nah kemudian ada pasangannya lagi target perkara, di awal tuh ada, di awal tahun ada target perkara, kemudian realisasinya merupakan realisasi kinerja. Jadi itu 2 pasangan, yang pagu awal realisasinya merupakan realisasi anggaran, kemudian target perkara itu realisasinya merupakan realisasi kinerja. Jadi itu 2 pasangan yang berbeda gitu. Kemudian ya mengenai pengembangan SIPP itu kan kalau kita pun di Badilak sulit Bapak, karena
pengembangan SIBP ini kan adanya di buah. Itu ada mereka tim devel. Kalau kita mengajukan, kita aja kemarin pengennya SIBP itu ada komponen-komponen di Diska itu ada pengajunya calon pengantinnya laki-laki atau perempuan, usianya berapa tahun, itu tuh kita lama banget. Ada mungkin 1 tahun minta ke Biro Hukum dan Humas karena mereka juga prosesnya mereka perlu surat, kemudian mengumpulkan dari Badilak atau Badilum, semuanya dikumpulkan apa permintaan dari kita di eselon 1 untuk pengembangannya apa, terus kemudian mereka mengumpulkan tim devel untuk seminggu atau 2 minggu untuk pengembangan SIBP, dan itu lama banget memang. Jadi kita sama-sama menunggu lama yang mengenai pengembangan SIBP. Kemudian masalah aplikasi-aplikasi yang disosialisasikan atau diuji coba. Sebenarnya yang Pronas ini bukan aplikasi. Kita tuh sebenarnya sudah punya, yaitu tadi sudah punya LIPA 14, 15, 16 sama 23. Itu sebenarnya hanya menu, Bapak. Menu yang tiba-tiba menjadi tren karena permintaan Bappenas, karena permintaan IPJ juga, terus kita menyajikan data yang amazing gitu, menurut kita nggak masuk akal. Tapi setelah ini kita ada perbaikan berikutnya. Jadi misalnya kayak kita sudah banyak melakukan perbaikan, itu juga perbaikan itu oleh Mas Kamarudin 1 malam tiba-tiba. Jadi itu sebenarnya bukan menu, bukan aplikasi, itu hanya sebatas menu gitu aja. Kayaknya kurang lebih gitu dari saya. Bisa ditambahkan Mas Kamarudin yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ini sudah jam krusial Pak ya. Sudah 11:30 ya. Jadi saya hanya menambahkan Bapak Ibu yang dari PTA Gorontalo terkait kolom isian yang dimana di sana ada kolomnya ya yang dilayani bulan ini, sehingga pemahaman itu Pak. Nanti saya sesuaikan Pak tadi perkara yang didaftar dan yang diputus Pak ya. Karena memang kalau kita lihat analisa data memang Satker itu mengisinya mungkin karena dianggapnya sama sehingga data kurang akurat Pak. Jadi memang dulu Pak pada saat pembangunan itu masukan dari tim yang ada di Badilak Pak saya, sehingga mengikuti Pak. Namanya tim programmer mengikuti permintaan Pak. Kemudian itu nanti diselesaikan Pak masukannya. Terima kasih. Kemudian yang tadi di sidang terpadu Pak ya, ada jumlah kegiatan dan perkara. Ini yang terkait yang sidang terpadu itu di sana ada perkara sama sidang keliling Pak. Itu sudah diuraikan di sana sampai jaraknya ada Pak. Kalau kita lihat Pak ya, itu jaraknya juga ada, jumlah kegiatannya berapa kali dalam sebulan itu sudah termuat, jumlah perkaranya itu sudah ada Pak. Kemudian di sidang terpadu sama sidang keliling Pak ya, nanti kita cek kembali menyesuaikan Pak ya agar mudah melihat pom pengisiannya. Kemudian selanjutnya dari PTA Semarang ya Pak Panitra, terima kasih nih Pak terkait yang masukan-masukan tadi sama aturan-aturan itu Pak, nanti kita lihat lagi sesuaikan Pak di aplikasi. Kemudian selanjutnya dari PTA Jayapura ya, apa tadi ya? Jayapura Pak ya. Terkait sinkronisasi misalnya contohnya Prodeo Dipa ya sama non Dipa di pembangunan Kinsatker, karena ingin mendapatkan data yang cepat dulu awalnya itu langsung inputan Pak, sehingga belum memikirkan itu kalau bisa langsung diambil dari SIPP saja. Awalnya kenapa tidak diambil dari SIPP gini Pak, waktu membangun Kinsatker tahun 2020 perintah pimpinan langsung yang penting input dulu agar kita mendapatkan segera datanya, jangan sinkron kemana-mana. Oke, satu. Kemudian yang kedua problemnya itu datanya kita ambil dulu pas sinkronnya itu hanya ke Mahkamah Agung, belum ada ke APS melalui APS. Yang dari Mahkamah Agung ke Kinsatker hanya rekapnya Pak, sehingga tidak memungkinkan mendapatkan data tadi itu Pak.
ya misalnya non-dipa ada berapa, karena itu harus ditarik detailnya Pak. Karena kalau dari Mahkamah Agung yang masuk ke Kinsatker itu hanya rekapan-rekapan Pak, setiap malam dikirim termasuk penilaian mingguan Pak. Itu rekapan yang masuk dalam bentuk nilai. Kemudian selanjutnya 2021-2022 di tahun kemarin kan database Mahkamah Agung sudah 2 kali selama saya di Badilang sudah 2 kali kolaps, dan hari ini itu imbasnya ke Direktur Putusan, dan kasihan teman-teman admin harus menginput ulang kembali yang notabene banyak inputannya, cuma sudah ada obatnya Pak. Ini tadi sudah saya share cara kalau upload ulang ke Dirput Pak ya. Ada yang nanya tadi apakah mempengaruhi nilai SIPP mingguan atau seperti apa. Itu sudah ada obatnya yang ditemukan oleh wilayah PTA Sulawesi Barat, itu salah satu tim di sana yaitu PA Majene ya. Majene itu anak yang sangat harus dirawat. Itu menemukan obatnya dan sudah share di grup admin, itu sangat membantu sekali Pak, mempermudah sekali, sehingga teman-teman yang di admin yang sudah menangis karena perintah panitra, ini kau harus input ulang, sudah ada yang menangis. Saya cuma mudah-mudahan tidak ada yang sakit lagi. Tapi mau tidak mau kan harus diikuti kebijakan MA harus input ulang Pak. Tapi itu sudah ada solusinya. Kemudian untuk yang masukan tadi Bapak Ibu yang sinkronisasi, mudah-mudahan karena pengambilan datanya sekarang itu sudah ada melalui jalur masuk langsung ke Badilak Pak. Data yang di menu ada data sinkron APS yang panitra kalau buka itu adalah data langsung dari Satker yang dikirim melalui ke APS Badilak. Itu sudah ada detailnya. Kalau Bapak coba bisa ditayangkan ya, misalnya akun panitra tadi itu ada menu, saya kalau mau lihat Pak bisa dibantu ya Mas Adnan ya, login akun PTA tadi, Badilak PTA. Sehingga ini sangat memungkinkan nanti ke depannya Pak korelasi dengan DIPA non-DIPA, sehingga otomatis Pak ya jumlah perkara misalnya bulan ini berapa yang DIPA dan DIPA murni. Jadi itu bisa diambil karena di SIPP sudah ada Pak. Tetapi kalau yang terkait yang 4 ada beberapa misalnya posbakum itu tidak bisa diambil dari SIPP Pak. Kemudian sidang terpadu, sidang keliling itu tidak ada checklistnya di sana. Sidangnya apakah hanya Satker itu mengisinya sidang di luar gedung. Ini tidak bisa dipilih apakah sidang terpadu apa sidang keliling Pak. Sehingga itu tidak memungkinkan diambil Pak. Kecuali kita persamakan persepsi semua seluruh Indonesia bahwa referensi jadwal sidang, ruang sidang, misalnya ini ada namanya sidang keliling, sidang terpadu, itu bisa difilter kalau itu ada Pak. Cuma kondisinya Satker itu hanya melaporkan ruang sidang di dalam yang di kantor Pak, gedung itu yang ada atau sudah di luar. Sehingga itu menyulitkan Pak untuk memfilter. Bisa keliru mengambilnya. Sehingga belum dikaji. Tapi kalau yang DIPA non DIPA tadi itu bisa dia Pak. Nah, sehingga memang kedepannya pengembangan lebih lanjut Kinsatker itu bisa non DIPA. Ini Pak, saya tutup dulu Mas di monitoring. Coba keluar verifikasi ya. Karena sekarang di monitoring Pak, kalau mau mengecek berapa perkara non DIPA dan DIPA murni itu sudah bisa tampil secara real, sehingga bisa tadi bagaimana cara memvalidasi ini tadi laporan ini. Apakah benar inputan Satker itu yang dilaporkan di Prodeo Pak itu sekian, itu bisa dihubungkan dengan relasi dengan melihat datanya Pak. Itu di menu APS, ini Pak data sinkron APS. Ini Pak Panitra bisa memanfaatkan misalnya ini Pak, rekap perkara Prodeo. Kita lihat. Rekap perkara Prodeo mau per tanggal, mau periodik mingguan itu bisa Pak. Mau bulanan, mau harian, mau tahunan, mau 2 tahun bisa Pak. Kita cek ya misalnya mau setahun silakan. Coba dari Januari saja Mas. Dari Januari sampai hari ini. Ini baru Pak menunya, belum cukup sebulan. Munculnya ini karena database MA collapse Pak. Sehingga kita berpikir bagaimana menaikkan. Waktu kemarin pengambilan data anugerah MA yang sudah diumumkan ada yang dapat juara Pak Itu kita olah sehingga langsung kita masukkan di Kinsatker agar tahun-tahun berikutnya teman-teman di Badilak itu mungkin dalam hitungan menit sudah bisa menarik datanya Pak.
memang di awal bekerja keras. Nah ini seperti ini Pak, PA Bengkulu di SIPP-nya saat ini perkara DIPA-nya ada 59 diputus Pak. Kalau ini salah berarti SIPP-nya yang salah Pak. Kalau misalnya tidak sama, yang penting sinkron Pak ya, kata kuncinya sinkron ke APS. Kalau sudah sinkron dan beda, SIPP-nya yang perlu dirubah Pak. Gitu Pak, karena ini pasti 59 di bawah Pak. Jadi DIPA yang masuk berapa, yang sisa lalu berapa, yang diputus, begitu juga yang perlu murni Pak. Jadi itu bisa disajikan Pak yang tadi ya. Tapi ini kedepannya kita pada saat pengisian, mudah-mudahan bisa otomatis Pak, sehingga di satker tingkat pertama tidak mengisi lagi itu berapa yang murni dan DIPA. Sisa verifikasi, benar nggak saya sekian ya Pak ya. Jangan sampai pada saat muncul 50 padahal dia 30, berarti SIPP-nya yang salah. Oke, ini yang penampilan datanya. Kembali kalau menu lainnya Pak, beban perkara bisa dilihat. Kalau yang lainnya itu bisa diklik angkanya Pak, mengeluarkan nomor perkaranya. Kalau sebelumnya sebulan yang lalu itu belum ada Pak. Ini karena terkait dengan monepnya Bapak. Kalau monitoring benar nggak data 50 misalnya, coba di filter. Kalau pada saat melakukan verifikasi atau validasi, ini banyak yang bertanya, ini misalnya angka 10 itu 10 perkara mana saja? Banyak Pak yang ya mungkin Pamut atau Pak Panitra ya, kalau mohon izin Bapak Ibu, ini langsung terakomodir. Cuma belum saya umumkan kayaknya Pak di grup RK ya. Itu filternya sama Pak, jadi filternya bisa harian karena pimpinan biasa minta kalau begitu pembinaan yang tanggal sekian, tanggal sekian. Itu kita narik dari sini aja Pak. PTA juga bisa narik datanya karena ada proses ekspor Excel-nya. Nah, misalnya diklik angka 24, beban perkara PA Bengkulu. Itu pasti mengeluarkan data Pak. Coba diklik 24. Keluar Pak datanya, nomor perkaranya. Sehingga bisa memudahkan, benar nggak 24 itu di SIPP mereka. Kalau mereka bilang beda berarti sinkronnya Pak. Gitu Pak, semua Pak. Ada, udah sampai lengkap Pak, sampai ke belakangnya. Coba di close aja. Sampai di ujung sana yang total diputus pasti keluar Pak datanya. Dicabut, di NO, ditolak, keluar Pak datanya Pak. Jadi mudah-mudah Bapak Ibu monitoring hakim tinggi pengawas. Karena ini kemarin di mana ya, Bengkulu ya. Dari mana ini belum bisa diklik. Baru Pak ini baru sebulan. Sehingga memudahkan memantau benar nggak sekian. Karena jangan sampai kita satker mengatakan itu yang diputus hanya sekian, tapi kita tidak bisa buktikan karena tadi kasusnya gimana cara membandingkan Pak ya. Ada dua, ada yang kalau PTA lain itu ada servernya di PTA, itu sinkron Pak satkernya. Kecuali kalau mudah-mudahan ya seluruh PTA ini sudah mempunyai server Pak ya. Harus punya cadangan Pak, kalau server, gini Pak, server Mahkamah Agung sekarang ini harus diwanti-wanti Bapak Ibu. Server dari pengalaman sudah 2 kali kolaps. Sekarang kalau Bapak Ibu satkernya kolaps, tidak ada backupnya, innalillah Pak. Tidak bisa kita turunkan Pak data pool karena setelah dibandingkan antara sinkron ke MA dengan data APS, yang ke MA masih kolaps Pak, karena tidak masuk semua datanya. Kemudian mau dicek lagi kenapa itu sinkronnya mereka ke MA masih error-error Pak, Bapak Ibu sampai hari ini. Sehingga perintahnya itu sinkron aja. Mahkamah Agung kita cek ini ada error, perintahnya jawabannya sinkron aja sampai sukses. Begitu Pak perintahnya. Tapi kalau APS kita jamin Pak, itu kalau karena kita sudah cek satu persatu beberapa sampel Pak, itu ternyata antara lokal sama yang masuk melalui ini itu sama Pak. Itu kita bandingkan Pak. Sehingga penilaian terkait penilaian mingguan, mohon maaf ya Bapak Ibu, itu belum dipublish karena data yang dari MA masih ngaco tadi Pak. Karena belum bisa diambil dari situ Pak. Sehingga masih berpikir bagaimana untuk yang penilaian mingguan. Nah ini yang monitornya untuk Bapak ya yang kemudian kalau bisa itu ada backup ke PTA Pak ya, ke server PTA. Itu ada beberapa PTA yang bagus, Banten PTA ya, Banten yang udah sinkron ke sana, ada datanya di PTA-nya, Bandung, Semarang, Makassar, ada beberapa yang saya tidak mungkin udah hampir semua barangkali Bapak Ibu ya yang sinkron ke server PTA sehingga bisa dilakukan perbandingan data Pak. Kemudian selanjutnya masukan-masukan Bapak dari PTA Bengkulu ya yang terkait kolom pengisiannya itu mungkin seperti apa yang disampaikan
beberapa kabak keuangan yang diputus ya, ya nanti yang direkap ini harus disamakan ya Bapak Ibu ya. Kemudian kolom yang non dipanya ini nanti dari pom pelapor nanti kita lengkapi Pak agar itu terlaporkan, karena memang faktanya ada kegiatan di Satker ya. Jadi nanti pom yang 4 tadi, LIPA 14, 15, 16, 23 yang dimana kalau pos bakum mungkin tidak ada non dipa ya, kalau pos bakum berarti 3 itu berarti ada nanti tambahan lagi Bapak Ibu ya, sehingga meskipun di OMSPA-nya tidak ada, tapi kita karena ingin merekap datanya itu harus ada Bapak Ibu. Mungkin itu saja dari saya, tambahnya Pak Ibu ya sangat banyak ya, hampir 1 jam Bapak Ibu. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada narasumber atas penjelasannya. Mohon izin Pak, sebelum saya teruskan kita tanya dulu nih Pak, mau dilanjutkan? Karena ini udah menunjukkan pukul 12. Oh ya, oke Pak. Kita lanjutkan untuk ke sekretaris ya Pak ya. Kita kasih 2 pertanyaan ya. Iya. 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 Iya, dari sekretaris dulu Pak ya. Iya Pak, silakan Pak. Saya Pak, sudah tidak dulu, sabar Pak, ini Pak. Iya. Iya, sabar dulu. Sudah megang speaker, Pak. Kakanda, sabar dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Jadi apa yang saya sampaikan ini Pak tidak mewakili Satker, tapi mewakili persoalan-persoalan yang dihadapi oleh seluruh Satker. Semalam disampaikan oleh Pak Sesdirjen bahwa banyak Satker itu pos bakumnya belum dilaksanakan, ada prodeonya belum dilaksanakan. Oleh karenanya saya ingin menyampaikan sedikit bahwa salah satu penyebab tidak terserapnya pos bakum karena Satker itu, wilayah Satker itu tidak tersedia penyedia. Saya contohkan ya, di Pengadilan Agama Paniai, Papua, itu perkaranya kalau saya tidak salah ingat hanya paling tinggi 12 tahun. Di wilayah sana Pak, itu tidak ada penyedia, tidak advokat, intinya tidak ada penyedia, dan tidak juga pernah meminta, tapi dikasih pos bakum ya. Oleh karenanya keterlibatan PPA itu perlu selalu memonitoring satker-satker yang di bawahnya yang ada pos bakumnya, jangan diam misalnya. Itu yang kedua, prodeo. Sebenarnya orang yang ingin melakukan prodeo itu kan persoalan ekonomi, tapi kesulitan melakukan pengurusan. Ketika datang misalnya ke pemerintah daerah, sulit sekali, 1-2 kali datang juga belum dilayani. Kemudian setelah dilayani, minta juga sesuatu, sehingga asumsi yang timbul bahwa lebih banyak uang yang dikeluarkan untuk mengurus SKM daripada biaya prodeo yang dikeluarkan oleh pengadilan. Saya contohkan di daerah Mimika. Saya pada saat itu kebetulan ada kunjungan. Jadi saya tanya masyarakat, oh saya awalnya Pak mintanya prodeo, tapi saya keluarkan uang itu 1 juta lebih. Sementara prodeo itu hanya 400.000. Jadi mungkin Badilak di sini perlu memikirkan regulasi. Sebelumnya masyarakat NI mendapatkan prodeo itu cukup diperiksa oleh hakim misalnya atau kuasa pengguna anggaran. Nah saat ini ada lagi aturan baru bahwa harus ada surat keterangan tidak mampu dari kelurahan diketahui camat. Nah itu bukan menambah kemudahan tapi mempersulit. Ya. Yang ketiga, sebenarnya banyak ini Pak, ada 2 lembar tapi sudahlah 3 saja. Terkait dengan pedoman pelaksanaan sidang keliling, SOP prodeo, ini banyak masalah di lapangan. Penggunaan mobil dinas, ada saja oknum
ada saja oknum memakai kendaraan plat merah tapi ingin minta diganti transportasinya. Ini yang banyak, Pak. Nah, sementara kita sudah ZI, sudah WBK, WBM. Nah, ini perlu juga dipikirkan. Artinya anggaran ini perlu dipikirkan apakah perlu ada lagi atau disederhanakan. Karena menambah beban KPA. Itulah perlunya ada pertemuan panitera dan sekretaris. Sehingga panitera itu paham regulasinya. Sekretaris juga paham kewenangannya. Ya harus kedua-duanya paham. Nah, terus pembinaan ketua juga perlu. Karena kadang-kadang dari bawah ini Pak pemerintah ini, perintah. Jadi kita namanya sekretaris ya tidak semuanya memiliki jantung lebih dari satu, Pak. Ya ketika pimpinan begini ya kalau seperti saya mungkin oke-oke saja, Pak. Ya seperti itu. Jadi perlu ada regulasi sehingga pelaksanaan tupoksi kita sinergi antara panitera dan sekretaris juga dengan pihak ketiga. Ya. Jadi yang terakhir mungkin ada semacam aturan, Pak. Aturan yang dikeluarkan oleh Bardilak atau aturan yang berulang-ulang ya diperbarui kembali terkait dengan pelaksanaan sidang keliling dan prodeo. Jadi formatnya Pak disatukan saja, disatukan sehingga mudah dibaca oleh pimpinan, mudah dibaca panitera dan sekretaris sampai ke bawah. Ya mungkin itu sekedar masukan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi apa ya? Monggo Pak, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, dari PT mana Pak? Dari PT Sulawesi Barat, Pak. Ya. Mamuju. Jadi terkait dengan ini ada saya tanyakan ini Pak, ini tentang saya tunggu sekretaris saya bertanya tapi tidak juga. Jadi terkait server ini Pak, server. Dan saya sudah pernah tanyakan juga Pak Kamar tapi tidak ada jawaban sampai sekarang tentang server karena di Sulawesi Barat sampai sekarang Pak belum punya server. Jadi kami neben di Badilak. Nah, yang saya ingin tanyakan di sini yang mana dimaksud server bayangan Pak supaya Pak Sekretaris ini bisa barangkali buatkan saya karena saya tidak punya sarana dan prasarana untuk server bayangan karena sampai sekarang ini saya belum punya server. Ah itu barangkali Pak yang saya. Kemudian jadi saya ini neben terus di Badilak Pak untuk server ini. Kemudian yang kedua tentang sampai hari ini belum ada jawaban juga tentang RPL apa namanya uang konsignasi Pak. Kami ini mempunyai suatu uang yang ada di Polowali itu masih neben dengan Makassar dulu masih sama-sama dengan Makassar kurang lebih 100 juta. Kami sudah pernah tanyakan ke Mahkamah Agung ke Badilak untuk itu Pak. Karena itu termasuk uang tidak bertuan, tapi sampai sekarang ini belum ada jawaban uang itu mau dikemanakan. Karena kita mau hapus uang tidak bertuan katanya tidak ada dasarnya nanti menjadi temuan. Nah persoalan di sini Pak ketika nanti ini panitera diganti itu uang hilang Pak bagaimana kira-kira Pak itu siapa bertanggung jawab. Jadi mohon petunjuk dari Pak Kabak Keuangan kira-kira jalan keluarnya itu untuk konsignasi itu sehingga di Polewali itu sudah bisa kita hilangkan itu 100 juta lebih 12 juta lebih kalau saya tidak salah itu Pak. Karena sudah berapa kali kami hubungi yang bersangkutan tetapi sampai sekarang dia tidak mau datang ambil duitnya itu Pak karena tidak setuju dengan uang pengembalian itu. Saya kira itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Mungkin sudah kita cukupkan dulu kali Pak ya. Karena waktunya sudah zuhur Pak. Biar dijawab dulu dengan teman-teman.
Oke, ya udah. Karena mumpung lagi itu Pak ya, lagi kumpul, dua lagi ya Pak ya, satu dengan itu ya. Pak Idris sama Bu Rini. Pak Idris sama Bu Rini ya, ya udah. Pak Idris ya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktunya mepet Pak, saya to the point ya. Yang pertama, satu, kami mengapresiasi atas kegiatan yang diselenggarakan oleh Badilak ini, duduknya panitera dan sekretaris dalam rangka khususnya membahas Pronas yang disampaikan mulai dari semalam. Ini sangat membantu kami Pak, sama-sama punya tugas masing-masing dan ini perlunya koordinasi dan kolaborasi bersama. Kemudian yang kedua, kami juga mengapresiasi atas perubahan Korwil. Yang semula Korwil 04 itu diserahkan di tingkat pertama di bulan Agustus apa ya? Bulan Agustus itu dialihkan ke tingkat banding. Jadi sehingga tingkat banding mempunyai kekuatan kemampuan untuk memonitoring apa-apa yang dilakukan terkait dengan Pronas yang ada di Satker. Kemudian yang ketiga yang kami sampaikan, kalau tidak salah dari tayangan kemarin banyak dari Omspan ya Mas. Kalau sekarang Omspan sudah tidak ada Mas, adanya Sakti kalau nggak salah ya. Karena sudah enggak lagi kurang sakti, makanya sekarang semuanya pakai Sakti kalau tidak keliru. Nah, untuk itu nanti biar ke depan ya. Iya, Omspan hanya untuk data supplier. Nah, ke depan supaya nanti sama-sama Pak. Jadi ketika ditayangkan seperti tadi, jujur Pak, saya juga kaget ketika wilayah kami khususnya itu ada yang tidak dimasukkan, ada yang kelebihan dan kami tidak bisa memonef karena kami bukan Korwil. Nah, mudah-mudahan dengan beralihnya ini ke depan kami bisa membantu untuk monitoring di wilayah tingkat pertama. Kemudian yang terkait dengan sidang terpadu, banyak sekali kemarin kebetulan Ambarawa itu sudah melakukan sidang terpadu. Nah ini Pak sudah sidang terpadu, kemudian sudah selesai. Setelah selesai mau minta pelaporan ternyata ada informasi akan ada kunjungan Bappenas. Nah kemarin kita mengakomodir dilakukan lagi sidang terpadu yang dibiayai murni dari Pemda dan dihadiri Bappenas dan alhamdulillah diapresiasi luar biasa oleh Pak Dewo dan kawan-kawan melihat langsung kegiatan sidang terpadu yang sangat bermanfaat untuk masyarakat. Memang yang jadi keluhan kemarin adalah untuk petugas KUA maupun dari Dukcapil mereka tidak ada dana perjalanannya sehingga agak sedikit kurang semangat ya Mas karena itu yang kedua juga kekurangan SDM khususnya di KUA. Itu kemarin kita sampaikan ke Bappenas Pak Dewo CS akan dibentuk apalah di tingkat pusat yang intinya sangat diapresiasi sidang terpadu dan kalau boleh izin Pak karena wilayah Jawa Tengah itu besar kalau memberi sidang terpadu jangan satu tempat anggarannya bisa ditambah ke satker yang lain. Salah satu contoh kajian itu rutin ada sidang terpadu tapi belum pernah mendapatkan anggaran dari Badilak. Kemudian berikutnya kami juga mengapresiasi atas kebijakan Badilak terkait dengan penganggaran yang mana selama ini semuanya satker yang menjalankan. Kemarin sudah ada kewenangan tingkat banding untuk membagi ke satker tingkat pertama dan ini kita sudah lakukan dengan cara kita melakukan Zoom duduk bersama antara panitera sekretaris tingkat pertama. Jadi dari anggaran yang dibagikan oleh Badilak, kita sama-sama sampaikan, mampu enggak satker menyerap seperti ini, mampu enggak, bisa enggak. Jadi keterbukaan kemarin di Semarang sudah kita lakukan, anggaran yang diberikan sudah dilakukan yaitu duduknya panitera dan sekretaris, karena terkait dengan anggaran adalah kewenangan sekretaris. Kemudian terkait dengan data adalah yang punya panitera, maka sudah barang tentu panitera sekretaris itu tidak bisa dipisahkan Pak. Jadi harus duduk bersama. Nah,
Bahkan Pak izin Pak, saya sama Pak Panitra, Pak Maksum itu tidur bersama Pak. dalam tanda kutip Pak Panitra tidur di atas, saya di bawah karena kamarnya terpisah. Itu saking akrabnya ya Pak. Saya suka bercarian dengan Pak Panitra itu. Saya nggak ada dia cari, dia nggak ada saya cari. Itu hanya apa? Untuk melakukan koordinasi Pak. Terkait dengan tugas-tugas kita yang harus diselesaikan berdua. Kemudian yang selanjutnya Pak, ini kami mengusulkan khususnya wilayah Jawa Tengah itu wilayah yang luas sekali. Kemudian untuk anggaran khususnya Binwas sangat minim sekali Pak. Kemarin Binwas Pak, kemudian kemarin ada anggaran untuk Bintek yang sedikit sekali Pak. Nah, untuk itu kemarin kami minta izin ke Badilak, izin untuk bisa direvisi, dilakukan untuk pembinaan dan pengawasan karena itu lebih bermanfaat dengan satker kami yang 36 dibandingkan dengan Bintek yang Binteknya selama ini hanya PNBP kalau tidak salah. PNBP 2 kali bagi kami sudah cukup. Selanjutnya mungkin teknis Pak. Mungkin itu Bapak Yakub yang terhormat dan kawan-kawan dari kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir Bapak ini silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Ini WIB kata Pak Rifai gitu kan. Sebenarnya dari Pak Adri, dari Ibu Rini lengkaplah sudah sebenarnya pertanyaan apa yang sampai Ibu Rini, sisi-sisinya hampir sama gitu. Tetapi pertama saya melihat ini kan begini, tugas dan periode sikel ini kan bagian dari tugas TUSI kita di Badilak. Kalau nasionalnya kan justice for all gitu. Jadi kalau kita justice for all, ada TUSI di Prodeo, sikel dan sidang posbakum gitu. Cuma kami berharap tentu ya sudah berterima kasih karena memang sebagian sudah diserahkan ke tingkat banding pengelolaan ini dan kami juga akan mensuplai kepada satker-satker sesuai dengan secara proporsional. Cuma di akhir-akhir tahun ini tentu kami akan membagi, ada satker yang lebih akan digeser ke satker yang membutuhkan, itu kan melalui media revisi gitu. Tentu kami mohon bantuan percepatan administrasi dari Badilak karena tinggal beberapa bulan lagi supaya nanti maksimalisasi dari kegiatan Prodeo sidang kelilingnya bisa dilaksanakan. Yang kedua mengenai adanya perkembangan baru pengadaan barang melalui PNBP. Tahun ini kita sudah menerima komputer umpamanya. Tentu kami berharap karena memang tingkat banding juga sebagai kurwil adalah nanti kalau memang nanti satker dapat 10 setidaknya tinggal 1 di tingkat banding komputer. Karena kemarin kita mencoba ada di tingkat banding tinggal itu untuk satker. Tetapi kami Samena atau ANA tetap melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan instruksi Badilak. Mungkin 2 itu saja karena memang hari sudah semakin siang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Langsung saja ya dijawab kepada Mas Yakub. Kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saya jawab. Pertama terkait dengan persyaratan Prodeo. Itu sebenarnya persyaratan Prodeo di Perma 1 2014 maupun Juknis Ditjen nomor 0508.A tahun 2014 sudah jelas bahwa SKTM hanya salah satu persyaratan. Jadi ada hal lain, misalkan kartu Jamkesmas, terusnya juga bahkan Badilak menyediakan aplikasi TNP2K yang terkoneksi. Jadi kalau seandainya dia tidak bisa mengurus SKTM, tidak punya kartu Jamkesmas atau kartu-kartu sejenis,
sepanjang ketika dimasukkan NIP-nya dan dia dinyatakan masuk dalam database orang yang tidak mampu secara ekonomi, maka bisa langsung dilayani. Itu prinsipnya, pada prinsipnya seperti itu untuk persyaratan Prodeo. Selanjutnya terkait dengan pengalokasian anggaran, kami itu sebenarnya selalu meminta informasi dari baik dari tingkat banding maupun tingkat pertama kemampuan Satker dalam melakukan pelaksanaan anggaran kegiatan tersebut. Salah satu ambil contoh, dulu ketika Bali di wilayah PTA Mataram itu kami dapat informasi Badung itu tidak bisa dialokasikan anggaran pembebasan biaya perkara. Tapi kalau seandainya kita hapus semuanya, maka Dipaknya nggak aktif nih, Dipak 04, maka harus ada satu kegiatan yang muncul di sana untuk mengaktifkan Dipaknya. Karena ada mekanisme pencatatan persediaan, yaitu akte cerai yang harus dicatat di persediaan 04 gitu kan. Jadi harus tetap ada. Makanya kita pilih untuk Badung hanya ada pos bakum gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa nanti menganalisa atau mengidentifikasi lagi Satker mana sih yang sebenarnya dia nggak bisa pakai pos bakum, tapi dia bisa pembebasan biaya perkara atau sidang di luar gedung. Dipilih aja, yang penting karena kalau itu sama sekali tidak bisa, nanti Dipaknya nonaktif. Nah, jadi saran saya tolong diidentifikasi Satker yang ada di wilayah Bapak Ibu itu sesuai dengan kemampuan Satkernya. Kalau memang dia tidak bisa Prodeo, jangan kasih Prodeo, usulin aja ke kami, hapus aja Prodeonya, geser ke Satker lain gitu. Nah, ini salah satu kelemahan kenapa kami tidak lagi menitik beratkan pada pagu indikatif. Karena kalau pagu indikatif, target nasional, anggaran nasional, perincian output, pembebasan biaya perkara, sidang di luar gedung, sidang terpadu pos bakum, itu dikunci Pak. Jadi kalau terjadi pergeseran, hanya pergeseran antar Satker. Tapi sudah tidak bisa nih, geser dari Prodeo ke sidang keliling ke terpadu. Karena ketika sudah diketok di trilateral meeting, sudah tidak bisa berubah gitu. Sampai kalau ada kesepakatan baru, trilateral meeting baru lagi. Selanjutnya terkait dengan juknis pelaksanaan Sitkel, ini banyak juga yang kami terima. Mungkin kami akan coba membuat juknis untuk mengingatkan kembali bahwa sebenarnya secara pengelolaan keuangan prinsipnya tidak boleh dilakukan pembayaran double. Misalkan kayak tadi, dia sudah menggunakan kendaraan dinas, ya nggak boleh dimintakan lagi biaya transportasinya. Nah, itulah menjadi sebenarnya kewenangan PPK lah, di situ dia melakukan pengujian terhadap tagihan yang disampaikan, termasuk PPSPM-nya gitu. Tapi nanti akan kita cobalah. Selanjutnya terkait dengan pedoman pengelolaan uang konsinyasi atau titipan pihak ketiga. Badilak sudah menerbitkan surat ini. Kebetulan dulu waktu saya di admin, saya yang konsep surat ini. Itu surat Dirjen nomor 876-DJA-3-HM.00-3-2003. Jadi sebelum surat ini keluar, kami konsultasi dulu nih sama Kamar Agama. Bagaimana perlakuan uang konsinyasi yang sudah bertahun-tahun dan tidak bisa diapa-apain lah. Apakah bisa disetor ke negara? Kata Ketua Kamar, itu tidak bisa. Jadi kalau kata Ketua Kamar, sampai pengadilan tutup itu nggak bisa diapa-apain. Karena dikhawatirkan kalau itu disetor ke negara, nanti ketika tiba-tiba pihaknya datang ngambil, duitnya nggak ada. Gitu. Jadi itu perlakuannya terkait dengan konsinyasi. Dan itu yang sudah jelas ya, uangnya teridentifikasi itu uang konsinyasi atau titipan pihak ketiga. Perlakuannya tetap harus dicatat pada aplikasi keuangan perkara dan disimpan dalam rekening RPL dan dilaporkan secara rutin melalui LPJ Bendahara Penerimaan. Selanjutnya, poin ketiganya, apabila terdapat uang atau barang tidak bertuan atau tidak teridentifikasi, maka Ketua Pengadilan wajib melakukan langkah-langkah sesuai dengan mekanisme Surat Sekretaris Mahkamah Agung nomor 1664-SEK-KU.01-11 tahun 2019. Jadi silakan, ada suratnya di web Badilak nomor 876 tahun 2023. Selanjutnya terkait dengan Omspan dan Sakti. Betul tadi kata Bu Sekretaris PTA Semarang. Pertama kali saya ingin menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi karena sudah banyak sekali hal-hal yang disampaikan, yang dilaksanakan oleh PTA Semarang. Betul bahwa sekarang aplikasi itu sudah terintegrasi, aplikasi-aplikasi Kementerian Keuangan menggunakan aplikasi Sakti. Cuma memang Omspan masih digunakan
sebagai online monitoring, ditambah lagi ada satu menu lagi namanya Mon Sakti. Jadi monitoring Sakti itu di Omspan, ada menunya di situ. Jadi penginputannya di Sakti, Omspannya tetap dipakai gitu. Selanjutnya terkait dengan minimalnya anggaran Binwas dan Bimtek, kami akan coba perjuangkan lah ini terkait dengan Binwas yang minim ini, karena memang harusnya ketika Badan Pengawasan menyerahkan pemeriksaan reguler atau pengawasan reguler ke tingkat banding, harusnya duitnya dia juga diserahin, cuma kan kenyataannya enggak. Jadi kami yang tetap harus mengalokasikan, tapi inilah akan coba kita komunikasikan terkait dengan Binwas pada pengadilan tingkat banding. Selanjutnya terkait dengan percepatan realisasi, saya kira ini sudah saatnya harus dilakukan oleh seluruh Satker, bahwa ini sudah masuk ke triwulan ketiga ya, triwulan ketiga. Jadi seharusnya sudah mulai tinggi realisasinya, lakukan langkah-langkah apabila tidak dimungkinkan terrealisasi, maka lakukan revisi baik pergeseran anggaran atau hal-hal yang lainnya gitu. Selanjutnya terkait penyediaan alat pengolah data pada pengadilan tingkat banding, ini akan coba kami komunikasikan dengan pimpinan bahwa memang kami juga udah mulai agak bingung nih Pak, ketika 2 tahun ini akan dilakukan penyediaan alat pengolah data karena nilainya besar. Tahun ini itu sekitar 11,8 miliar. Tahun depan sekitar 12 miliar ya Bang ya. 11,4 miliar. Dan sudah jelas peruntukannya tahun 2024 ya, masih belum. Ya mungkin ini bisa masuk pertimbangan selain yang disampaikan oleh Pak Ses, mungkin akan dikomunikasikan terkait dengan kendaraan dinas. Mungkin ini dari saya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tambahan dari Mas Kamarudin? Baik, saya menambahkan Bapak Ibu yang dari Sulbar ya, terkait servernya ya, karena belum punya server ya barangkali. Baik, Bapak, kalau misalnya kemungkinan anggarannya mungkin belum ada Pak ya untuk server ya, belum Pak ya. Karena itu terkait anggaran Pak, karena memang kalau server itu di atas 100 juta kalau tidak salah Pak ya, di atas. Oke. Oke. Baik. Oke, baik Pak. Terima kasih. Berarti nanti ada yang di atas sama yang di bawah nanti Pak. Oke, baik Pak. Berarti servernya sudah ada Pak ya. Jadi berarti sisa nanti, karena di sana tim IT ada yang ini Pak ya, yang iya Pak. Berarti sisa dimanfaatkan Pak ya. Bisa dimanfaatkan, ada backup karena teman-teman di sana ada Mas Ridwan ya, Bapak ya. Terkait yang tadi mungkin akun SIPP kali Pak, SIPP banding ya. Kalau tidak salah ketika pembentukan PTA baru itu Pak, itu kalau tidak salah ingat langsung Pak Kasubdit Bimbingan dan Monitoring itu meng-WA ke seluruh KPTA yang baru, itu akun Ekot, akun banding, akun Kinsatker, akun SIPP Mempan, ada kurang lebih 5 Pak. Kalau Bapak lupa itu bisa dihubungi kembali untuk direset ke sana Pak. Kalau misalnya sampai saat ini Bapak belum bisa mengakses SIPP banding Pak, itu sudah karena saya pernah ditunjukkan Pak. Karena kenapa kemarin itu langsung Pak Kasubdit yang forward ke KPTA itu sangat rahasia semua Pak ya. Jadi nanti KPTA-nya yang memberikan ke panitranya Pak. Gitu Pak. Jadi kalau misalnya memang belum terkendala itu bisa langsung saja Pak. Kalau nomor kontaknya nanti sudah punya Pak ya nomor kontaknya Pak ya?
Oh belum Pak, nanti kita kasih Pak. Iya Pak, ya Pak Panitera. Kemudian uang kosnya sudah tadi dijawab oleh Pak Yakub ya. Mungkin cukup dari saya Pak ya. Terima kasih. Terima kasih para narasumber, kita beri aplaus Pak yang sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber ini bermanfaat buat kita ya Pak ya, khususnya pengadilan tingkat banding dan pengadilan-pengadilan di bawahnya serta Mahkamah Agung. Mari Pak, kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.